Oke, hari ini kebetulan, 1 semester ini saya diamanatkan untuk mengajar sistem manufaktur tekstil 5. Jadi bagi teman-teman putri atau diva mungkin kemarin sempat, saya ampu kuliah SMT 3. Nah ini, semester ini SMT 5. Maaf ya ada suara anak saya. Ya Bu, nggak apa-apa. Persentase nilai seperti biasa, ini nilai tugas 20%, kemudian UTS 40, UAS 40%. Tapi kalau kalian mau apa namanya ya, mau nego istilahnya seperti itu, silahkan mau nego nilai misalnya tugasnya sekian, UTS sekian, UAS sekian, kita bisa ganti. Mau segitu aja atau mau nego? Segitu aja. Tugas 20. Nanti tugas seperti biasa ya, ada tugas pra UTS, ada tugas pra UAS. Nanti tugas yang pra UTS saya akan jelaskan. Ya nggak apa-apa Bu, segini aja. Oke, sini aja. Oke, ini ketentuan kelas seperti biasa. Jadi nanti karena ini online, ketentuannya saya anggap sama aja ya. Kalau Zoom pertemuannya kalau bisa 15 menit saya tunggu. Jadi tadi sudah lebih 15 menit sebenarnya, tapi karena ini baru pembukaan tidak apa-apa. Kemudian kalau misalnya ada materi, seperti biasa juga saya akan upload di Google Classroom. Jika ada pertanyaan di luar kelas, silahkan bisa WhatsApp saya atau line saya atau email. Kemudian sistem nilai terbuka, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti. Kemudian materi biasanya dalam bahasa Inggris, kemudian nanti kita akan sama-sama membahasnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian satu pertemuan terakhir adalah tugas pra UTS dan tugas pra UAS. Karena semua sudah masuk Google Classroom, ini saya lewatin saja. Kemudian kita ke tugas pra UTS dulu aja supaya gampang. Oke, ini tugas pra UTS-nya. Sekali lagi karena ini daring, jadi kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, dan karena ini hanya 4 orang, oh Tia udah masuk. 4 orang, jadi ini tugasnya mandiri. Ini deadline tugasnya ini pertemuan ke-6. Nah, bagi yang belum tahu, jadi 1 semester ini nanti hanya ada 10 pertemuan. 10 pertemuannya, bentar, ini digeser aja kali. Box ini, nah udah. Jadi ada 10 pertemuan itu, 5 pertemuan pertama itu apa namanya, 5 pertemuan pertama itu sebelum UTS, kemudian pertemuan selanjutnya itu di yang selanjutnya. Bentar, nah ini. Minggu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti ada sinkron dan asinkron. Maksudnya gimana? Kalau sinkron itu kita seperti ini, misalnya Zoom atau misalnya nanti bisa Google Meet atau sejenisnya, atau misalnya WhatsApp atau kuis dalam satu waktu misalnya. Misalnya dibatasin hanya 1 jam atau 2 jam. Kemudian ada yang asinkron. Asinkron itu saya kasih waktu lebih dari misalnya 1 atau 2 jam, jadi itu asinkron. Seperti misalnya saya kasih materi lewat YouTube, saya rekam presentasi saya, kemudian kalian bebas menontonnya kapan saja di YouTube, kemudian nanti ada kuis lanjutannya. Kemudian asinkron yang lain misalnya tadi seperti tugas pra UTS, nanti di belakang akan saya beritahu apa saja tugas pra UTS-nya.
Kemudian materi-materinya, jadi materi SMT 5 ini lebih ke rajutan dan nonwoven. Dari semester 1 sampai sekarang mungkin kalian sudah paham apa itu rajutan dan nonwoven, basicnya sudah paham. Nah, di SMT 5 ini lebih lebih menjelaskan lagi, lebih menjabarkan lagi poin-poin pentingnya. Kemudian di sini ada pertemuan kali ini nanti pendahuluan dulu, kemudian nanti dilanjutkan jeratan, kemudian langkah primer, kemudian macam-macam jeratan atau rajutan seperti apa, kemudian mesinnya apa saja. Jadi minggu depan itu asinkron. Asinkron nanti saya kasih video untuk ditonton. Jadi 2 materi sekaligus. Kemudian minggu berikutnya lagi sinkron, nanti kita ketemu Zoom lagi. Kemudian minggu keempat Zoom lagi. Kemudian minggu kelima nanti asinkron lagi. Dan seterusnya. Nanti ini file ini nanti akan saya share di Google Classroom supaya kalian bisa lihat lagi materi per minggunya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada. Belum, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum. Belum. Nah, tugas prautasnya apa? Tugas prautasnya itu membuat vlog. Jadi, ini tugas mandiri. Caranya, kalian, ini kan mengenai rajutan. Jadi, nanti kalian cari bahan di rumah, baik itu baju, sweater, kaos kaki, atau misalnya kalian punya shawl, kemudian ditunjukkan di video itu, bagian depan dan belakangnya. Kemudian kalian jelaskan strukturnya apa saja. Ada yang namanya warp knit, ada wave knit. Nanti sampai pertemuan ketiga keempat pasti kalian sudah paham atau apa itu warp knit sama wave knit atau rajutan lusin dan rajutan pakan. Kemudian kalian sebutkan prosesnya pakai flat atau circular. Nanti juga kalian akan tahu seperti apa. Flat itu rata, circular itu melingkar. Jadi misalnya contohnya kalau kaos kaki atau apa itu yang biasa dipakai di lengan itu juga termasuknya circular. Kemudian flat maksudnya contohnya kayak sweater atau baju hangat dan lain-lain atau kaos misalnya. Kemudian macam bindingnya apa? Nanti kalian juga akan mengetahuinya nanti kalau sudah materi ketiga dan keempat. Kemudian info tambahan, silakan kalian kasih tambahan info apa lagi tentang rajut itu. Misalnya kalian menunjukkan sweater, satu aja ya, depan dan belakang. Soalnya biasanya depan dan belakang ada yang beda, ada yang sama. Kemudian kriteria penilaiannya, jadi kesesuaian rajutan dan sifatnya. Misalnya tadinya, misalnya harusnya kaos kaki itu circular misalnya, tapi kalian sebutnya flat, itu kan sudah salah. Jadi kalau misalnya tidak sesuai ya nanti nilainya berbeda dengan yang sesuai. Kemudian kreativitas video, kemudian kejelasan dalam presentasi. Nah ini nilai nilai rincinya. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi ya materinya bagus, presentasinya jelas, kemudian slide presentasinya menarik atau di sini videonya menarik, kemudian penyampaiannya bagus, bersemangat, kemudian bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Kemudian nilai yang di bawahnya ya berarti yang kriterianya di bawah 5 atau di bawah 4 atau di bawah 3 dan seterusnya. Kemudian ketentuan, jadi nanti silakan di-upload di YouTube kalian masing-masing, nanti di-share linknya, nanti kita akan coba Padlet, kalau kalian belum pernah akses Padlet, mungkin mata kuliah lain sudah pernah ke Padlet ya, jadi Padlet itu seperti apa ya, notes kayak gitu. Nanti kalian posting di situ, nanti saling mengomentari masing-masing tugasnya. Oke, itu adalah tugas untuk prautes. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke... Bu, mau tanya, Oh ya, durasinya itu bebas apa oh iya, durasi ditentukan? maksimal 30 menit ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Intinya saja yang tadi, kalau ada info tambahan yang mengenai rajutan itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi. Bentar. Oke, seperti yang tadi saya rincikan, per minggu nanti ada materi tertentu. Secara garis besar silabusnya adalah yang pertama adalah jeratan kain rajut, kemudian bahan baku kain rajut, kemudian jarum rajut, kemudian ada yang namanya prinsip knit, tuck, welt, kemudian ada lubang juga. Kemudian mesin rajut dan jenis-jenis mesin rajut. Kemudian nanti setelah UTS baru kita mempelajari non-woven. Seperti itu. Kemudian referensinya ini bisa kalian cari di perpustakaan.ui.ac.id. Di situ kan ada kita bisa mengakses jurnal-jurnal. Bisa kalian cari kata kuncinya knitting technology, kemudian di website knittingindustry.com juga bisa. Nah, ini sekilas mengenai perbedaan weaving atau tenun. Ini kayaknya tenun kalian sudah pelajari di SMT 4 apa ya. Kemudian kalau bedanya, kalau tenun itu kan ada weft sama warp atau lusi dan pakan. Bentar, kasih spotlight dulu. Nah ini. Di tenun itu ada weft atau lusi, jadi yang dimasukkan, lusi pakan, weft itu pakan, kemudian warp itu lusi, seperti itu. Nah, berbeda dengan tenun, rajut itu weft sama warpnya itu dipakai untuk sebutan arah rajutannya. Jadi di sini ada weft knit structure, jadi merajut dengan cara ke samping. Seperti ini. Kalau tenun kan ke sampingnya ke sana, berbentuk sini, benangnya disebutnya. Nah, kalau di sini, kalau di rajutan itu disebutnya weft knit structure, itu arah rajutannya. Jadi kalian bisa mengingat-ingat dari tenun sama pakan ya, sama-sama. Kalau tenun weft itu ke arah samping, sama saja rajutan itu ke arah samping. Tapi di sini disebut semuanya ini namanya weft knit structure. Kalau bulatan-bulatan itu namanya course. Arahnya course sama well, nanti saya kasih tahu lagi. Kemudian di weft knit structure, jadi ada weft, ada warp. Kalau weft itu ke samping atau horizontal, kalau warp itu rajutnya ke arah atas atau vertikal. Itu bedanya. Jadi kalau nanti kalian membuka, nanti saya kasih link-linknya video, banyak sekali video mengenai rajut. Jadi dilihat dari mesinnya, nanti mesinnya juga beda yang digunakan. Kalau weft itu ke arah horizontal, kalau warp itu ke arah vertikal. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk barang-barang rajut. Ini juga bisa kalian nanti pilih untuk tugas pra UTS. Jadi kalian tahu apa saja yang bisa digunakan. Contohnya rajut itu biasanya digunakan untuk hampir semua item, kecuali biasanya yang formal. Jadi biasanya kalau acara formal itu jarang sekali menggunakan rajut seperti itu. Jadi contohnya di sini yang bukan formal ya, maksudnya atasannya bukan formal. Contohnya kaos kaki, socks itu kaos kaki, kemudian
size itu celana, atau kalau misalnya biasa kita sebut legging seperti itu ya. Kalau yang cewek biasa pakai legging. Kemudian underwear atau pakaian dalam atau innerwear dalaman juga. Kemudian pakaian-pakaian santai. Kemudian juga pakaian-pakaian untuk olahraga atau untuk berenang. Kemudian ada juga jersey atau ya kalian baju hangat gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya, rok. Rok ada yang rajut juga, rok yang seperti apa ya? Pokoknya yang bisa lentur itu roknya pasti dari rajut. Tapi kalau misalnya rok yang formal itu jarang yang menggunakan rajut. Kemudian contoh yang lainnya, pullovers ya hampir sama kayak baju yang dimasukkan seperti itu, kayak jersey juga. Kemudian rok-rok yang lain atau gloves itu sarung tangan. Kemudian ini contoh-contoh yang digunakan. Jadi biasanya olahraga itu dari atas sampai bawah semuanya adalah bahannya rajut karena fleksibel dan lebih menyerap keringat. Kemudian produk-produk rumahan juga biasa menggunakan bahan rajutan. Kemudian technical textile, kalau kalian belajar apa ya, struktur komposit atau sejenisnya, itu kebanyakan juga menggunakan rajut. Contohnya di sini digunakan untuk high load bearing itu contohnya kain yang digunakan untuk menahan beban misalnya di kargo misalnya seperti itu. Kemudian 3D seamless complex structure, jadi struktur kompleks yang 3D 3 dimensi. Contohnya yang lain lagi adalah di tekstil medis. Ini contoh tekstil medis digunakan rajut juga untuk apa ya namanya, gip ya kalau bahasa umumnya itu, untuk yang patah tulang atau retak tulang itu pakai rajut. Kalau enggak smart textile maksudnya kalau yang ada sensornya itu biasanya lebih banyak menggunakan rajut daripada tenun karena lebih fleksibel juga. Kemudian tadi sudah pakaian olahraga, kemudian komposit, atau kalau misalnya di sini ada geotekstil, contohnya untuk tanaman atau agrotekstil. Untuk tanaman supaya terhindar dari hama, itu biasanya dikasih finishing berupa anti hama. Finishing ini di PKT 4 apa ya, itu mempelajari berbagai macam finishing. Nah, itu biasanya menggunakan rajutan. Kemudian karakteristik dari rajutan, kalau tenun kan itu rapat-rapat ya, jadi dia tidak fleksibel. Kalau rajutan, kalau kalian lihat gambarnya seperti ini saja sudah kelihatan bahwa strukturnya itu terbuka. Kemudian sifat-sifatnya itu stretch itu kita bisa menariknya. Kemudian draping, sifat drapingnya itu bagus, draping itu jatuh, sifat jatuhnya itu bagus. Kemudian kemampuan untuk thermal engineer thermal itu kalau menyerap panas atau mengeluarkan panas itu bagus. Free transfer kayak tadi menyerap keringat atau mengeluarkan keringat karena ini digunakan untuk sport. Kemudian struktur kompleks 3 dimensi bisa dilakukan tanpa kita menjahit pinggirannya. Nah, ini maksud kalimat kelima. Contohnya gini, kalau misalnya kita mungkin ada yang pernah belajar jahit ya, kan kalau baju depan sama belakang itu kan samping itu ada jahitan pinggir kan, jahitan samping. Nah, kalau rajut itu kadang-kadang ada yang mesin rajutnya itu yang canggih, itu bisa langsung tanpa kita menjahit pinggirannya. Jadi di komputernya itu sudah didesain sedemikian rupa supaya nanti yang keluar dari mesinnya itu langsung jadi baju
langsung jadi tanpa kita menjahit pinggirannya lagi. Itu beberapa karakteristik pentingnya. Kemudian beberapa terms atau istilah dalam atau definisi dalam rajut ini ada yang namanya loops seperti ini ya. Jadi berbentuknya seperti loop. Kemudian loops ini juga macam-macam namanya, ada knitted loops. Jadi loop yang di bagian sini, sebentar. Kemudian ada yang namanya stitch. Stitch itu digunakan ya gabungan antara yang menyambung antara loop satu dengan loop yang lain. Jadi di sini keterangannya knitted loop itu bagian yang paling bawah di bindingnya, penyatuannya. Kemudian stitch itu ya atas dan bawah. Kalau yarn loop berarti hanya bagian atas yang di penyatuannya. Kan ini ada istilahnya ada tiga kolom, atau di rajut itu namanya course sama well. Ada 3 course atau 3 baris. Nah, yang yarn loop itu kalau bagian atas loopnya itu yang bagian atas yang menyatu. Kalau stitch itu dua-duanya atas bawah. Kemudian kalau knit loops itu hanya bawahnya saja. Loop bagian bawahnya saja yang terikat. Seperti itu. Nah, ini yang tadi disebut upper sama lower. Jadi ini bagian atas, ini bagian bawah. Lihatnya yang putih ini ya. Jadi disebut upper sama lower binding area. Binding itu mengikat atau menyatu. Jadi yang putih ini upper binding area, dia bagian atasnya yang mengikat. Kemudian lower binding area, ini bawahnya yang mengikat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan well sama course. Kalau di tenun itu kan lusi sama pakan ya. Pakannya itu yang ke arah horizontal, lusi yang ke arah vertikal. Nah, kalau di rajut itu disebutnya course sama well. Nah, course itu yang horizontal, yang ini yang ungu, well itu yang vertikal. Nah, ini juga ada sebutan lainnya selain tadi knit loops, stitch sama yarn loops, juga disebut head, legs sama feet. Jadi ada kepala, kemudian ada kaki, kemudian kaki-kakinya, kemudian ada kaki bawahnya atau feet-nya. Kemudian ini area yang kontak satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang disebut juga technical back, ada technical front. Atau nama lainnya juga reverse stitch sama back stitch. Itu maksudnya kalau arah rajutannya, lihat yang putih ini ya, ke dalam, itu technical back. Back itu kan belakang, reverse itu kan artinya juga belakang. Jadi arahnya ke belakang rajutannya. Kemudian ada yang namanya technical front. Jadi arahnya ke depan. Ini yang putih kan arahnya ke depan. Kemudian ini struktur-struktur dari rajutan secara umum. Ini kita teruskan minggu depan. Jadi nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai rajutan apa saja jenis rajutan basicnya. Kemudian tadi yang sesuai dengan silabus itu, sebentar, minggu depan itu ada langkah primernya, kemudian elemen mesin rajut apa saja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini Diva sama Putri masih di kampus? Masih, Bu. Memang setiap Kamis ke kampus? Atau gimana? Tadi itu persiapan buat praktikum sistem manufaktur tekstil 2. Oh, persiapannya aja. Enggak, maksudnya kalau
minggu depan nggak ada Zoom sih, 2 minggu lagi baru ada Zoom. Jadi minggu depan saya kasih materi di Google Classroom, nanti kalian lihat, video, di YouTube yang hasil rekaman presentasi saya, kemudian nanti ada tugas ya kuis kecil untuk menjawab dari video tersebut, kemudian baru minggu depannya lagi baru kita Zoom lagi. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan tidak dari materi tadi? Nanti saya share materinya di apa namanya? Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya share di Google Classroom. Ada? Kalau tidak ada kita akhiri saja. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya apa namanya keberatan Zoom misalnya kuotanya atau apanya sampaikan saja. Kalau tidak salah itu mahasiswa dapat bantuan untuk kuota dari pemerintah. Jadi nanti kalian cek saja apakah nama dan NIM kalian sudah ada belum di daftar. Kalau nggak salah rektorat itu sudah mungkin mulai bulan depan atau akhir bulan ini kalian sudah dapat terima kuota bantuan untuk internet yang aplikasi pendidikan termasuk mungkin Zoom juga. Sudah dapat, Bu. Apa? Sudah dapat. Oh, sudah dapat. Oh iya baguslah kalau gitu. Soalnya kemarin yang angkatan 2000 berapa nih ya? 2019 itu katanya belum dapat, makanya 2020 juga belum dapat. Berarti yang angkatannya Putri udah dapat ya? Sudah ada. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Kalau angkatannya Yanda sama Tia udah dapat belum? Belum dicek, Bu, kayaknya. Iya, Bu, nggak ada. Oh, nggak ada. Nanti dicek kalau misalnya memang dulu enggak sih. Dicek di SMS-nya kalau misalnya memang belum dapat bantuan bisa nanti saya kasih linknya cek nama sama NIM kalian sama enggak nama NIM nomor HP sama tanggal lahir kalau nggak salah. Kalau memang nggak ada datanya nanti berarti dapat jatah yang bulan depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup perkuliahan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Materi ini akan saya upload juga di YouTube, jadi bagi teman-teman yang mau lihat lagi penjelasan yang tadi nanti cek di YouTube, saya akan share. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.